Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah beri kesabaran lebih dan Allah segera sembuhkan apa yang kalian keluhkan. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channelku Nina Baskoro. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untukku share kembali video kegiatan seputar ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah ini adalah siang menjelang sore ya teman-teman, sebelum asar. Nah itu tadi kucingku lagi tidur leyeh-leyeh, lagi enak-enaknya tidur siang ya teman-teman. Nah di saat kucingku lagi tidur itu saya biarkan saja sebelum mereka masuk kandang. Saya nyambi persiapan memasak untuk sore hari ya teman-teman. Nah ini saya lagi rencananya mau bikin acar ya teman-teman, acar mentah isinya timun, wortel, dan nanas. Nah ini bahan-bahannya saya cuci terlebih dahulu sebelum dipotong-potong ya teman-teman. Simple saja teman-teman, bahan-bahannya hanya seperti ini. Nanti ada pelengkap bawang merah, lalu cabai rawit yang hijau, kemudian bumbu-bumbunya seperti biasa ada garam, lalu ada gula merah dan sedikit cuka ya teman-teman, biar asem ya teman-teman. Namanya juga acar itu harus ada asem-asemnya ya teman-teman, cuka makanan ya teman-teman. Nah teman-teman, ceritanya saya ini mendadak kepingin acar karena lihat videonya Mbak Isayang ya teman-teman. Mbak Isayang itu sudah lama aku follow ya teman-teman. Beliau adalah seorang YouTuber yang udah lama teman-teman. Saya mengikuti kira-kira dari tahun 2020 kalau nggak salah ya teman-teman. Dan beliau itu adalah mantan TKW yang sukses ya teman-teman. Teman-teman yang belum tahu bisa cek di YouTube-nya teman-teman, Isayang 123 kalau nggak salah ya teman-teman. Saya itu betul-betul mengagumi dengan channelnya Mbak Isa ya teman-teman. Channelnya itu sederhana saja, yaitu kehidupan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Nah kalau dulu itu kehidupan beliau waktu bekerja di Taiwan ya teman-teman, jadi seputar kegiatannya sehari-hari saja gitu ya teman-teman. Nah sekarang ceritanya beliau itu sudah pulang ke kampung halamannya, dan kebetulan kampung halamannya itu sama seperti kota kelahiranku ya teman-teman, hanya saja saya itu di Cilacapnya dan beliau itu di kabupatennya ya teman-teman. Nah channelnya beliau itu isinya itu cukup sederhana tapi benar-benar menarik ya teman-teman, dan saya itu mengagumi dengan beliau karena sifat kesederhanaannya, walaupun beliau itu sudah benar-benar sukses ya teman-teman. Dan termasuk beliau itu adalah salah satu YouTuber yang menginspirasi aku sehingga aku bisa atau kepingin menjadi YouTuber juga ya teman-teman, pingin menjadi YouTuber yang sukses, dan semoga saja saya ada rezeki di sini ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di channel beliau yang menampilkan kalau nggak salah judulnya itu bikin kue tiaw goreng gitu ya teman-teman. Nah dia itu menambahkan acar sebagai pelengkap mie gorengnya, dan saya itu betul-betul ngiler ya teman-teman lihat beliau makan acar, sepertinya seger banget ya teman-teman. Dan saya ini lalu langsung gercep pingin bikin ya teman-teman, karena kebetulan bahan-bahannya ada di tukang sayur yang biasa lewat itu, lalu nggak pakai lama saya langsung praktek aja bikin ya teman-teman. Nah bahan-bahannya seperti ini. Nah itu setelah diiris-iris, lalu tadi saya sudah mencuci pakai air hangat ya teman-teman, lalu ditiriskan. Nah ini kemudian gula dan cuka dan garam lalu saya larutkan dengan air hangat juga, kemudian saya masukkan ke bahan-bahan yang sudah diiris itu tadi ya teman-teman, lalu saya aduk-aduk. Kemudian setelah ini disimpan dulu di kulkas ya teman-teman. Lalu setelah disimpan kira-kira minimal 1 jam itu bisa langsung dinikmati ya teman-teman. Ini lalu disimpan di dalam kulkas terus ditaruh di wadah tertutup, itu bisa awet teman-teman. Saya juga udah
coba ini 3 hari masih segar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk hingga merata ya teman-teman. Jangan sampai nggak rata ya teman-teman, supaya semuanya itu terendam dengan air larutan campuran bahan-bahannya tadi itu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya cek rasa, lumayan, alhamdulillah rasanya pas menurut saya ya teman-teman. Setelah acarnya disimpan di dalam kulkas, kemudian saya ini mencuci barang-barang yang tadi terpakai untuk membuat acar ya teman-teman. Nah, supaya nggak berantakan di meja dapur gitu ya teman-teman. Biasanya saya itu kalau masak seperti ini ya teman-teman, nanti satu di sambil ngapain, yang satunya lagi sambil nyuci ya teman-teman, biar nggak numpuk ya teman-teman. Kalau numpuk itu kan susah ya teman-teman, mau melanjutkan ke yang lain itu rasanya ribet ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya itu biasanya langsung mencuci dan membereskan tempat yang tadi sudah terpakai ya teman-teman. Teman-teman, pagi tadi itu ceritanya saya itu rada kesiangan ya teman-teman. Jadi tadi pagi itu saya nggak masak, jadi masaknya itu sore hari saja. Dan pagi-pagi suamiku itu sudah dibekali dengan, dia minta cuma nasi sama sosis bakar ya teman-teman. Ya cukup simple karena memang kesiangan, jadi bikinnya yang simpel-simpel saja ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting membawa bekal. Dan untuk sarapannya dia tadi cuma makan roti 1 potong ya teman-teman. Ya biasa suamiku itu kalau lagi males makan, apalagi kok kesiangan, itu biasanya memang males untuk sarapan nasi. Nah, ini saya lagi mau mencuci tetelan. Rencananya saya ini mau bikin tongseng tetelan ya teman-teman. Pakainya tetelan saja yang murah. Kalau yang biasanya kan ada tongseng daging ayam atau tongseng daging kambing atau tongseng daging sapi. Nah, ini adanya di tukang sayur itu cuma tetelan. Nah, tadi 1 bungkus daun itu harganya cuma 12.000 ya teman-teman. Ya namanya juga tetelan yang murah ya teman-teman, tapi lumayan lah teman-teman buat tambahan nanti bahan untuk membuat tongsengnya. Nah, setelah dicuci bersih, lalu saya merebus sebentar hingga kira-kira rada lunak dan nggak keras banget ketika nanti mau diolah menjadi tongseng ya teman-teman. Kira-kira berapa menit ya? Ya sekira-kiranya saja, lunaknya seperti apa ya teman-teman, bisa jadi setengah jam atau bisa jadi cuma 15 menit ya, kira-kira lunaknya seperti apa yang kalian mau ya teman-teman. Nah, ini si Lola kepo ya teman-teman, saya biarin aja karena memang sudah tidak ada makanan di situ ya teman-teman. Nah, ini lalu lanjut saya mau meracik bahan-bahan untuk pelengkap tongsengnya ya teman-teman, yaitu ada wortel, ada kobis atau kol, lalu ada daun bawang, kemudian ada tomat, kemudian bumbunya ada bawang merah dan bawang putih, terus ada daun bawang, terus itu saya pakai bumbu racik gulai ya teman-teman. Dan sebagai pelengkapnya juga tak lupa ditambah santan nanti ya teman-teman. Cara meraciknya itu cukup simpel ya teman-teman, cukup diiris-iris seperti ini saja, iris-iris yang agak besar, jangan terlalu kecil, atau selera kalian saja, mau kecil mau besar, yang penting seseleranya kalian saja ya teman-teman. Nah, ini setelah semua diiris-iris, lalu saya meracik bumbunya, yaitu bawang putih saya keprek lalu diiris kecil-kecil, kemudian bawang merahnya diiris-iris kecil juga ya teman-teman. Biasanya saya tambahin itu ada cabai gelondongan ya teman-teman, atau cabai digeprek, karena tadi saya sudah bikin acar dan di acar itu ada cabai butirannya, makanya saya nggak nambahin cabai teman-teman. Dan biasanya bumbu gulai yang instan itu biasanya sudah sedikit pedas ya teman-teman.
Teman-teman, ada yang suka tongseng enggak? Seperti saya ini teman-teman. Kalau tongseng ini sebetulnya kesukaan suami saya banget ya teman-teman. Kalau saya ya doyan tapi ya enggak begitu suka banget ya enggak. Cuman ya biasa teman-teman. Kalau suami saya itu betul-betul penyuka tongseng ya teman-teman. Apalagi kalau tongseng kambing ya teman-teman. Karena ini tidak ada kambing ya seadanya saja ya teman-teman. Biasanya sih kalau saya itu kalau ada ayam ya pakai tongseng ayam ya teman-teman. Cuma tadi itu nggak ada ayam jadi adanya tetelan ya nggak apa-apa pakai tetelan saja. Nah ini minyaknya sudah panas, kemudian bumbunya dimasukkan ya teman-teman. Ditumis-tumis sampai sedikit kecoklatan atau berbau harum ya teman-teman. Teman-teman, kerasain nggak sih sebagai ibu rumah tangga itu kadang merasa bingung ya teman-teman. Sehari-hari itu kegiatan itu-itu saja, terutama memasak. Itu walaupun kegiatan sehari-hari, tapi tiap harinya itu selalu bingung untuk apa ya, menciptakan ide itu hari ini mau masak apa gitu ya teman-teman. Seperti saya ini, biasanya rencananya itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan ya teman-teman, karena apa ya kalau saya itu kan mengandalkan tukang sayur yang lewat di depan rumah, jadi kadang menunya itu seadanya yang ada saja ya teman-teman. Dan kalaupun nanti kita kepingin apa itu memang bisa dipesan, tapi kadang-kadang saya juga bingung teman-teman mau pesen apa dan bingung kepinginnya apa gitu ya teman-teman. Teman-teman merasakan seperti itu juga nggak ya teman-teman, atau mungkin hanya saya ya teman-teman? Karena saya itu benar-benar kadang merasa bingung ya teman-teman, apalagi kalau suami ditanya itu, kalau ditanya mesti selalunya jawab terserah gitu ya teman. Nah itu yang paling bingung teman-teman, jawaban terserah itu kadang bikin ibu-ibu bingung ya teman-teman, mesti putar otak menu untuk hari ini itu apa ya teman-teman. Apalagi saya itu belanjanya hariannya teman-teman, karena saya pernah mencoba untuk belanja mingguan dan food prep itu ya teman-teman, seperti yang teman-teman lakukan di video-video itu ya teman-teman. Saya pernah melakukan seperti itu, tapi hasilnya itu selalu ada yang terbuang ya teman-teman, karena udah bosen. Nanti perputarannya itu karena saya itu berdua, biasanya itu malah nggak habis dan banyak yang terbuang teman-teman. Apa mungkin saya juga kurang pinter ya teman-teman, belinya terlalu banyak jadi kesannya mubazir gitu ya teman-teman. Tapi kalau belanjanya harian itu malah ya, kalau enggak paling enggak belanja hari ini untuk paling besok untuk dimasak pagi harinya gitu, paling lama itu cuma 2 hari ya teman-teman, jadi jarang yang terbuang. Nah ini masaknya udah hampir selesai ya teman-teman, sudah ditambah santan, kemudian yang terakhir ini dikasih daun bawang dan tomat ya teman-teman supaya tambah seger. Nah ini sudah dicek rasa dan rasanya sudah pas ya teman-teman, nanti tinggal dimatikan kompornya. Teman-teman, saya mohon dukungannya agar channelku ini menjadi semakin berkembang ya teman-teman, dengan kalian mengklik like, komen, dan subscribe, serta meng-share di tab komunitas kalian atau di-share di media sosial lainnya sebanyak-banyaknya. Dukungan kalian sungguh sangat berarti buatku ya teman-teman. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih teman-teman, saya sudahi dulu video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah ini tinggal menikmati makannya ya teman-teman.